Ya, kita mulai ibadah kita ya. Kita mulai ibadah kita. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Family Ministry pada saat sore hari ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bahkan ada kesaksian firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus pada hari ini, bahkan sampai kepada bincang-bincang. Kita serahkan seluruhnya ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin kita, bahkan teman-teman kita yang belum hadir pada saat hari ini, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Nya menjauhi segala yang menghalangi untuk dapat bergabung dalam Zoom ini. Kita memuji Tuhan. Sekarang telah tiba kekuatan, keselamatan dan kuasa.
iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, itu sudah dikalahkan, memberikan kemenangan, kehidupan yang kekal bagi setiap yang percaya kepadanya. Hari ini Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, angkat pujian buat Tuhan, selalu menyanyi bermazmur mengagungkan Dia. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Kita katakan sekali lagi, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allah, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena selagi kami masih hidup, selama kami masih ada dalam dunia ini, biarlah kami dapat memuji mengagungkan Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Melayani Engkau Tuhan dalam hidup kami, sehingga waktu yang sisa kami dapat gunakan untuk membuat menyenangkan hatimu, membuat yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami tidak buang percuma, tapi kami isi dengan sungguh-sungguh melayani Engkau, menyenangkan hati Yesus. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Kami mau bermazmur mengagungkan Engkau selama kami hidup, selagi kami masih ada. Haleluya. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allah, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan,
nyanyian pujian pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena bila pujian pengagungan kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Lebih sungguh kita menyembah Tuhan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, inilah pujian dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur selagi kami masih hidup, selama kami masih ada dalam dunia ini Tuhan, biarlah kami selalu memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan melayani Engkau, menyenangkan hatimu Tuhan. Namun tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, kami tidak akan berarti apa-apa Tuhan. Karena itu firman-Mu yang selalu diingatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mengajari kami, menuntun kami ke dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih buat kami yang berkumpul dalam family ministry ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Namun sebelum kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam ibadah ini kami menyadari, kami menyesali semua dosa-dosa kami hari demi hari kami lalui Tuhan. Karena kami sadari kami dalam penguasaan diri, pengendalian diri kami Tuhan, belum sempurna Bapa. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, agar kami tetap kuat, tetap teguh dalam iman kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami terhadap sesama kami, terlebih dosa kami di hadapan-Mu Allah kami. Ampuni kami Bapa, kami percaya Engkau yang setia dan adil, mengampuni dosa-dosa kami, membasuh kami dengan kuasa darah-Mu yang telah menebus kami Tuhan. Pimpinlah kami dalam ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kesaksian Tuhan, bahkan Kau bertata dan segala pujian dan penyembahan kami, bahkan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, Bapak Pendeta Komingguan Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, bahkan juga Tuhan memimpin perjamuan kudus yang Engkau pesankan kepada kami untuk kami lakukan, untuk mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai mulut lidah hamba-Mu,
mengungkapkan rahasia firman-Mu untuk memberkati kami, menegur kami Tuhan, sehingga kami diberkati semua yang hadir pada saat hari ini. Engkau urapi kami semuanya, biar kami dapat membukakan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, menjadi bejana-bejana yang siap untuk menerima berkat daripada firman-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Dan teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah ini Tuhan, mari jauhkan segala yang menghalangi mereka, bahkan peralatan yang kami pakai, kiranya Tuhan jauhkan segala kerusakan, jauhkan segala gangguan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan pendoa syafaat, bahkan memimpin bincang-bincang, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya ketika kami sepakat meminta apapun, ketika kami berkumpul walaupun dalam ibadah Zoom ini, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, maka mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus, agar kami dapat saling mendoakan satu sama lain Tuhan, saling memberikan, saling mengisi satu sama lain Tuhan. Kami tahu segala kelemahan kami satu sama lain Tuhan, karena itu kami datang, kami berkumpul untuk menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami sadari ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang kami berkumpul di dalam Zoom ini Tuhan, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Kami serahkan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Shalom hambanya Pak Nikolas Liang, ada kesaksian apakah sampai terlambat? Ketiduran kah? Pak Stanley, kesaksian boleh tuh Pak Stanley, udah lama. Pak Stanley Iskandar. Pak Nikolas kayaknya kaget. Ya, shalom. Apa Pak Nikolas pikir tanggal merah libur FM-nya? Baru pulang saya, luar biasa. Baru haleluya. Tuhan tidak pernah libur, bro, ya kan? Oh, luar biasa Tuhan Yesus nih. Jaga kita 24 jam, nggak bayar lagi, Pak Derikson. Nggak usah bayar, dijaga, dilindungi. Haleluya. Amin. Pak Stanley, silakan. Kemana ya, Pak ini? Joni luar biasa. Udah sebulan Pak Stanley. Ya, Pak Stanley ini udah lama, ya kan? Itu Pak Nikolas, Pak Joni lagi ada di warung Mohoho tuh, kalau mau pesan makanan bisa tuh. Iya, iya. Ya Pak Stanley, kesaksian boleh. Apa itu? Macam-macam. Kapan balik itu, Pak Joni? Pak Joni, kapan balik? Bisa malam. Balik, memang mampir ke tempat. Nah, bisa melewat tempat saya. Apa? Pak Stanley. Kenapa Pak Nikolas? Bisa mampir saya. Bisa mampir ke tempat saya. Kalau pas pulang lewat Kuta Kencana itu. Pak, Perumahan Kencana. Oh, rumah Bapak di mana emang? Saya nggak tahu. Emang dekat sini Pak? Oh ya? Dekat sini. Rumah Pak Nikolas dekat Kecuali sini. tempat Pak Derikson. Kalau Pak Derikson nggak bisa mesen itu. Antarnya kejauhan naik pesawat. Basi lagi basi. Itu bisa pesan online Pak Nikolas. Oh bisa ya? Oke, siap. Pesan online, Iya, oke. kalau jauh ongkosnya terlalu Siap. mahal. Tinggal Oke, WA di gosen aja. ya. Tinggal Siap, WA. siap. Kalau minggu nanti saya antar ke rumah. WA kan aja kok alamat Pak Nikolas. Iya, benar. Haleluya. Silakan Pak Stanley, tadi udah buka kamera tuh. Kesaksian apa Pak Stanley? Hari. Ramai juga Pak Stanley, juga tempat yang ramai tuh. Yang putih itu memang putih. Janganlah batuk ini. Kalau kita lagi ini ya. Lewat berisik. Bu Lydia ada kesaksian Bu Lydia.
Ya, shalom Pak Stanley. Luar biasa. Haleluya. Stanley, Apa kabar? kalau saya ntar bosan dengan yang saya terus. Ibu Lydia kemarin ke Bintaro itu. Kapan ke Bintaro? Ayo, kapan ke Bintaro, Pak? Kemarin ke Bintaro ya? Enggak lah, orang di Bu saya. Lydia. Bisa. Bu Lydia. Bukan, maksudnya rohnya ke Bintaro gitu loh. Wih, pakai roh ke Bintaro. Ada ipar saya di Bintaro. Kan kalau gembala itu mempunyai roh yang lebih daripada jemaat, Bu Lydia. Tapi Ya kan? begitu emangnya Doanya orang itu untuk jemaat sampai gitu loh, ya kan? pakai roh sampai lagi bikin bingung orang. Kalau Bu Adeline tadi pagi itu di PMD luar biasa tuh jadi WL tuh. Kalau Bu Gitu Adeline, ya. Wih, Bu Adeline. luar Adeline, biasa shalom. jadi WL. Shalom Kita aja nggak Pak. diterima jadi WL di PMD itu. Pagi Haleluya. jadi WL tuh. Shalom Pak Luar Deriksen. Shalom Pak Nikola. Luar Salam biasa. semua. Halo, Bu Adeline. Bu Shalom. Adeline salah. Bu Adeline kirim apanya? Kirim lagunya sama Bu Lebora, nggak langsung sama saya. Bu Lebora sakit, jadi pagi-paginya dia baru dikirim. Saya juga terlambat bangun, jadi nggak saya tampilin. Kok nggak langsung sama saya, Bu Adeline? Teksnya. Nggak tahu Pak. Soalnya kan yang hubungin saya dari kemarin, tadi pagi, tadi subuh, tadi malam itu boleh Bora Pak. Oh ya. Tapi luar biasa kok dari pagi semua hafal lagunya kok. Tanpa musik Pak. Amin. Besok Bu Mantap. Adeline bisa WL di FM ini. Ya, boleh itu, Ya, boleh. bisa. Tenang. Saya masuknya agak telat karena kan di gereja saya lagi pencurahan Roh Kudus Pak. Ini hari yang ke-6. Nanti malam saya yang bawa renungannya Pak. Kok telat? Kami udah hari ke-7 nih, Bu. Masuknya Enggak, tengah maksudnya- malam. Maksudnya saya kan dalam perjalanan nih. Nanti jam 6 pun saya mau live duluan Pak karena mau ke gereja. Kami Gitu. mulai hari Kamis, jadi ini malam ke-7. Oh, ini juga pencurahan Roh Kudus, Pak. Iya, maksud saya kok orang ibu malam ke-6, kami malam ke-7 ya. Nanti hari Minggu baru merayakan Pentakosta. Kan dimulainya dari itu, Pak, pas hari kenaikan. Iyalah, iya. Kenaikan besok malamnya. Oh, hari kami pertama. enggak malam. Kami malamnya itu langsung. Oh, kita enggak. Besok malamnya, Pak, hari pertama. Oh, pantesan terlambat 1 hari ya. Kami udah Iya. malam ke-7. Oh, berarti 10 sampai hari Minggu buat dulu nggak bisa jadi WL ya? Iya, Pak. Menerima Gitu. susah. Luar biasa dari pagi itu, luar biasa. Kaum ibu banyak yang terkesima. Nggak pakai musik, Pak. Jadi kurang greget perasaan saya. Kan dibilang Pak Dodi Menat, suara kita itu udah musik itu Bu Andelin, apalagi kalau kita penuh dengan roh. Amin. Iya, Amin. bener, Pak. Amin. Mana lagi seru, Pak, suara saya, tapi syukur berjalan dengan lancar. Amin. Karena Pak Stanley nggak jadi tuh kesaksian Pak Stanley nih. Ya, Pak Stanley mana nih? Sebelum dengar firman Tuhan. Tapi Bu Adeline sampai perjamuan kudus kan gitu. Iya, saya ngikut, Pak, sampai ikut perjamuan, Pak. Nanti habis doa syafaat, doa berkat, baru saya live. Oh iya. Live. Terima kasih, Pak Deriksen. Tuhan Terima kasih, berkati. Bu Adeline. Terima kasih, Pak Pendeta. Komingguan. Oke, Sehat. Hampir kita apa waktu? Ya, lanjut Pak Deriksen. Ya, kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Komingguan. Dan itu nanti secara perjamuan kudus dipimpin juga oleh hambanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan
bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku balas, dengan apa ku membalas kasih yang kuterima darimu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku Ini yang kalau coba nih nyoba warung bakso Wahoho. mau selalu bersyukur. Ada bakso, coba pernah nengok harganya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Ya. bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Ya, Bapakku benar. yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, silakan namanya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kedengaran suara saya? Bagus ya? Ya, jelas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada. Sebagaimana kami ada itu karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, juga penyertaan-Mu, bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Family Ministry Tuhan. Kami percaya dari awal, pertengahan, hingga akhir, terus nama-Mu saja yang ditinggikan, Kau yang berkuasa atas link ini Tuhan, sehingga apapun bentuk yang tidak baik, yang ingin mengganggu, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan yang mendengar, untuk kami dapat menerima firman-Mu Tuhan, dan masuk ke dalam lubuk hati kami yang terdalam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semua. Ada sukacita sore ini. Luar biasa Amin. ya, semua sukacita ya. Amin. Ya, hari ini tema saya yang sudah tercantum ya, life in Christ ya. Jadi hidup di dalam kebenaran ya. Kita ini harus mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kita semua dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Seperti dikatakan, saya biasa ada pendahuluan dulu ya. Jadi ada di Mazmur 37 ayat 23. Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Ya, apakah hari ini perkenanan Tuhan masih ada dalam setiap hidup kita? Pasti, saya percaya masih. Kenapa? Kita masih hidup. Ya. Kita masih boleh beribadah. Kita masih mendengar firman Tuhan. Kita masih bisa berkumpul di Zoom, sekalipun yang di Zoom ini ya. Tapi saya Amin. percaya pasti semuanya akan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Memang di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, kita ini sudah bukan hanya terpanggil, tapi jadi orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah jadi orang pilihan Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Setuju dengan saya ya? Amin ya. Kita baca dulu firman Amin. Tuhan di Kejadian ya. Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah.
dan penuh dengan Nih, kekerasan. tunggu dulu. Glenn, Allah menilik bumi itu Glenn, Papa dan kirim. sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Wah, bahaya sekali ini kejadiannya di firman Tuhan Kejadian ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Ya, karena saya ingat di Yesaya 9 itu, ayat 2. Yesus itu adalah Yesaya 9 ayat 5 ya. Yesus itu penasihat ajaib, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya. Jadi kita harus tahu makna dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Oleh sebab itu, dia begitu mengasihi kita ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya adalah Tuhan Yesus, untuk datang ke bumi, untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Ya, oleh sebab itu kalau kita sudah bukan hanya terpanggil jadi orang pilihan Tuhan, kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan main sebentar benar, sebentar salah, ya. Seperti kita ujian ketika kenaikan kelas ya, ada testing ya, kita ikut ujian. Kalau benar itu kan tandanya contrengnya begitu ya, bagus ya. Tapi kalau disilang gini kan nggak enak ya, rasanya, aduh kok nggak enak ya kalau lihat segala sesuatu. Kalau foto diconteng gitu kan kita senang, wah berarti foto kita bagus. Kalau disilang, wah sampai kitanya disilang loh, mukanya kena itu, waduh rasanya nggak enak, berarti kita bersalah, salah ya, hidup kita salah. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa, dia begitu mengasihi dunia ini, ya, sehingga kita diberi karunia untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya di Amsal 29 ayat 18. Ini Amsal 29 ayat 18 mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, demikian juga di dalam kehidupan di dunia ini ya, kita ini pasti berpegang pada hukum ya, seperti peraturan-peraturan ya. Kalau kita melanggar, pasti kita akan menerima akibatnya. Seperti kalau melanggar rambu lalu lintas ya, lampu merah kita serobot, akibatnya kita ditilang ya, seperti Pak Nikolas ya. Pak Nikolas sekarang kan ada CCTV tuh di lampu merah di jalan protokol-protokol yang besar ya. Jadi hati-hati kalau kita nggak pakai sabuk pengaman ya, atau lagi terima telepon ya, itu langsung dipotret dan tiba-tiba kita di SMS ya, bahwa kita melanggar, fotonya ada ditampilin. Wah, jadi kita harus ke Bank BRI itu ya, menyelesaikannya langsung, dendanya sekian-sekian. Ya, kalau dulu kan kalau nggak ada polisi kita tinggal kita tinggal terabas ya, nggak ada lagi yang bisa tahu ya. Tapi karena hukum ini semuanya akhirnya modern ya, akhirnya tambah canggih, kita ini nggak bisa main-main lagi. Demikian juga dengan Tuhan. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari bukan orang yang hebat, dia mencari orang yang benar di hadapan Tuhan. Halo, aduh nggak enak loh. Ya, saya waktu kemarin di PMD juga ya, tiba-tiba Tuhan bangunin saya, kamu beritakan firman, kamu beritakan firman. Saya bilang ini hari kan tugasnya Pak Joni Didimus, Tuhan, saya nggak bisa. Kamu yang ini, nih merinding nih, bulu kuduk saya nih. Tuhan suruh loh. Ternyata luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah suruh, benar-benar Pak Joni Didimus itu nggak hadir loh. Ya Pak Derikson kan menyaksikan ya. Itu saya sampai maaf kata nih, jantung saya debar-debar. Tuhan, saya nggak mau salah Tuhan, saya nggak mau salah. Kamu beritakan firman. Ya, tapi saya singkat kemarin firmannya. Hari ini saya detail karena saya mau family ministry ini
menjadi orang benar semuanya di hadapan Tuhan. Ada amin? Ya, kita harus jadi orang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan main-main lagi dengan hidup ini. Apalagi usia saya sudah 60 tahun nih ya. Udah setengah abad lewat. Ya, manusia bisa hidup Mazmur 90 ayat 10 hanya 70. Kalau dihitung-hitung cuma 10 tahun lagi, aduh rasanya singkat. Ya, kita udah masuk tanggal 1 Juni loh. Ya, hari pertengahan udah masuk. Ya, sebentar lagi tiba-tiba udah Desember lagi ya. Desember saya ulang tahun lagi. Wah, nambah lagi umur. Rambut bukannya tambah hitam, semuanya pasti putih semua ya. Nah, berarti kita ini sudah waktunya ya dalam daftar antrian. Nah, bagaimana kita ini harus menyelesaikan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Tentunya harus disertai dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Ada amin? Ya. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan. Markus 4 ayat 19. Dikatakan Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Waduh, ini firman luar biasa ini. Ya, kita ini kan maaf kata ya, siapa sih yang nggak khawatir di dunia ini? Saya percaya semua pasti merasa khawatir. Ya, karena apa? Karena COVID Corona ini nggak berakhir ya. Di Indonesia ini ya masih 100 lebih yang kena COVID, kita nggak tahu ya. Apalagi sekarang sudah diperbolehkan tanpa memakai masker ya. Tapi saya nggak mau ikut peraturan itu. Saya mau tetap jaga protokol saya. Kenapa? Saya sudah umur setengah abad ya. Saya ada penyakit bawaan ya, diabetes, darah tinggi, kolesterol. Wah, itu bahaya. Kalau kita main-main, kita kena penyakit, waduh, ya itu berarti salah kita sendiri. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Ya, jadi kita harus tetap waspada diri. Ya, kalau kita mau benar-benar terhindar dari segala penyakit. Ya, kita harus benar-benar. Apalagi tipu daya kekayaan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya, dikatakan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ya, keinginan akan hal yang lain. Ya, yang menghimpit firman itu. Sehingga kita pikir, aduh, kita lihat tetangga kok lebih diberkati Tuhan, ya. Waduh, kok lebih ya, kok saya rasanya terhimpit sekali dengan masalah yang maaf kata ya, dengan mencari bisnis apa kita selalu dengan kekhawatiran yang berkelebihan, ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita harus percaya kepada Tuhan, ya, seperti Pak Joni Iskandar ya anaknya ya, Beatrice ya, yang buka warung baru ya, Hohoho ya. Dan sampai saya percaya kalau anak Tuhan disertai dengan doa, dengan hidup benar di hadapan Tuhan, pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus percaya pada firman-Nya. Ya, asal kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak neko-neko ya. Kita harus lihat lagi Matius 5 ayat 20. Ini teguran keras nih, Matius 5 ayat 20. Tuhan katakan apa? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, ini firman yang sungguh nempeleng kita loh. Menegur kita keras. Ya, jadi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, maaf kata ya, jadi jangan jadi anak hantu. Ya, saya dulu anak hantu, bukan anak Tuhan. Tapi ketika saya dipilih oleh Tuhan, status saya berubah. Dulu anak hantu, sekarang jadi anak Tuhan. Jangan sekarang anak Tuhan, nanti jadi anak hantu. Ini bahaya. Ya, jangan seperti itu. Ya, karena kita ini sudah memperoleh kasih karunia Tuhan. Ya, yang lebih berharga dari emas dan perak apapun yang ada di dunia ini. Ya, jadi jangan kita tukar dengan apa yang ada di dunia ini, karena di firman Tuhan dikatakan di bumi ini hangat dan karat. Tidak ada sesuatu pun yang akan kita bawa nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Tentunya ke surga. Nggak ada yang kita bisa bawa. Kita lahir telanjang, kita meninggal pun hanya pakaian yang dibawa. Nggak ada sesuatu yang berharga yang kita bisa bawa. Ya,
Jadi kita harus dengar hari ini. Ada 5 hal, poin yang harus kita dengar baik-baik. Bagaimana sih cara hidup kita bisa benar di hadapan Tuhan? Kita lihat dulu ayat firman Tuhannya. Kita masuk pada poin yang pertama. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 1 dan 3. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 3 sampai 3 ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini saya tangkap di sini poinnya. Jadi poin yang pertama adalah di ayat yang terakhir itu ya, 1b. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ada amin? Ayo, bagaimana dengan hidup kita, status kita hari ini? Sudahkah kita berhenti untuk tidak berbuat dosa lagi? Ini poin yang pertama. Maaf kata ya, ada firman Tuhan yang mengatakan gini, kalau saya tanya nih Bapak Ibu yang hadir ya, siapa yang sudah tidak berdosa lagi? Ayo boleh angkat tangannya. Nanti kalau yang udah nggak bisa, yang udah nggak berbuat dosa lagi, nanti saya traktir makan deh di Bojong. Ya, mau makan apa aja saya yang bayarin. Tapi dengan janji nggak berbuat dosa lagi sampai hari ini dan yang akan datang. Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Ya, manusia ini rentan. Ya, rentan sekali untuk berbuat dosa. Ya, bisa maaf kata ya. Tapi maaf kata, jangan sampai sudah masuk kubangan yang sama, maksudnya dosa yang sama dulu ya. Kita masuk lagi dalam kubangan yang satu, yang itu lagi ya. Itu namanya tomat ya. Tobat kumat seperti yang saya lihat teman saya ya. Bukan, saya nggak sebut namanya ya. Dia keluar dari LP, nggak lama dia masuk lagi. Ya, karena dia pikir di penjara katanya enak, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, makan, dikasih makan, ya, dipelihara hidupnya. Kalau di keluar katanya dia bingung, cari makanan juga susah, nggak ada yang mau nerima dia kerja. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, harus kita punya status yang berani meninggalkan dosa. Ya, seperti contohnya gini, saya dulu kan suka minum, suka mabuk. Di satu saat ada teman saya ulang tahun, dia mengundang saya. Wah, kalau undang pesta ulang tahun kan pasti happy ya, pasti banyak minuman-minuman yang mantap, ya, bukan minuman sirup maksud saya, ya anggur ya, Johnny Walker, Martini, XO ya, bahkan yang lebih berat lagi ya. Wah, kalau Guinness Beer itu cuma makanan minuman kaleng, bir kucing dulu ya. Itu dulu kesukaan saya loh. Tapi karena saya sudah komitmen dengan Tuhan, saya akan tinggalkan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus berani, sekalipun hanya 1 sloki. Kan kecil 1 sloki. Dulu saya pernah minum SO itu 9 sloki. Saya nggak ambruk loh, saya tetap bisa nyetir mobil pulang. Ya, tapi karena saya sudah janji saya tidak mau berbuat dosa lagi, setetes pun saya nggak akan minum. Gimana dengan hidup kita hari ini? Terkadang kita kalau lagi kurang, mungkin lagi apa sih namanya, gundah gulana ya, wah lagi galau ya, akhirnya pusing dengan masalah, beli bir. Boleh nggak sih kita minum? Seperti kemarin kan kita dengar dari Pak Timi Setiawan, merokok aja itu yang tidak baik karena tubuhmu adalah bait Allah. Di mana Tuhan Yesus bersemayam? Bukan di surga, tapi di setiap tubuh kita. Kalau kita merokok, berarti kan kita mengotori tubuh bait Allah ini. Kita sudah tahu ya, rokok ini kan mengandung nikotin, ya, mengganggu jantung, ya, janin, ibu-ibu ya, bahkan mengganggu sekeliling keluarga kita, bisa ikut dampaknya, bisa kena paru-paru ya, TBC. Kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar tinggalkan dosa sekecil apapun. Dulu saya ingat rokok itu kan dosa 7 cm kata Gilbert Bloomingdong, dulu saya ingat Pak. Kita bisa tinggalin nggak dosa 7 cm?
Tapi 7 senti apaan? Begitu saya ukur, bener loh, rokok itu 7 senti ya panjangnya. Ya, wah di situ saya komitmen. Dulu saya waktu bertobat 2002, saya masih ngerokok. 2004 saya ikut full gospel, saya ikut pergi relief ya di Bali, yang khotbahnya Gilbert Lumindong. Di situ saya total berhenti sampai hari ini. Berarti dari 2004 sampai 2022 baru 18 tahun saya bertobat tidak merokok lagi. Amin. Ayo kita komitmen ya di hadapan Tuhan. Jadi jangan main-main lagi deh. Jadi jangan pakai alasan apapun kita berdalih ya, tidak mau meninggalkan dosa ya. Memang dosa itu nikmat, jujur nikmat ya. Kita bisa semau kita, tapi Tuhan nggak mau. Tuhan maunya kesukaan Dia, bukan kesukaan kita lagi. Ya, kita baca ayat kelanjutannya lagi di ayat 2-nya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, pemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Kita sudah tahu ya, tadi saya sudah sebutkan. Ya, pesta-pesta pora, ya, minum-minum, ya. Wah, tentunya kalau udah minum pasti ngerokok ya. Waduh, sampai mabuk ya. Wah, itu nggak boleh lagi. Kita harus tinggalkan. Kita lihat ayat lagi firman Tuhan di Matius 5 ayat 36 sampai 37. Dikatakan firman Tuhan, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu si iblis. Nah, ini yang paling sulit untuk setiap anak Tuhan ya. Saya nggak menghakimi, tapi terkadang kita ini suka berbohong sedikit. Kita pikir, bohong dikit kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tuhan nanti gampang minta ampun aja sama Tuhan. Kalau masih ada waktu. Karena dikatakan di sini, kita harus benar-benar memiliki punya waktu yang sisa, jangan kita pergunakan untuk kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau kita suka dolak-dalik, ya, suka omdo, apalagi omdo ya, omong doang, ya, itu nggak boleh. Ya, kita harus ya di atas dia, ya di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita benar-benar jadi anak Tuhan itu harus berhenti total. Tidak melakukan dosa lagi. Kita ingat ya, ketika wanita sundal yang ketangkap mau dirajam batu, ya, semua penatua mau melemparkan batu. Tuhan Yesus cuma ngomong apa? Siapa yang sudah tidak berbuat dosa lagi, silakan lempar batu itu. Ya, akhirnya kemana semua? Pergi meninggalkan. Apakah Yesus menghukum wanita sundal itu? Enggak. Dia cuma bilang apa? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bagaimana? Kita berani nggak meninggalkan dosa? Harus jadi anak Tuhan. Harus benar di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi kita kalau ngomong ini harus benar-benar dikontrol ya. Jadi jangan asbun, asal bunyi, asal ngomong, nggak boleh. Ya, kita harus benar-benar menata perkataan kita ini menjadi berkat buat banyak orang, bukan untuk mengata-ngatai ya, memarahi orang ya, sumpahin orang, itu lebih bahaya lagi ya. Nggak boleh. Kita harus pakai mulut ini untuk menjadi sumber kehidupan setiap manusia. Hati-hati ya. Kita di media aja kalau kita ngomong sembarangan bisa kena hukum ya. Jadi nggak boleh lagi ya. Kita jadi anak Tuhan itu harus benar-benar dalam berkata, dalam berkataan ya, sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Kita lihat lagi Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca secara cepat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu?
yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati-hati kalau kita dalam hal berdoa. Kita jangan salah berdoa, ngomongnya yang rasanya terlalu tinggi ya. Jangan ya. Kalau berdoa itu yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita yang kita mampu ya. Jadi jangan bilang, Tuhan Yesus, saya mau beli Jaguar, Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau punya mobil Alphard. Waduh, itu kan terlalu tinggi ya. Doanya salah itu ya. Nggak boleh seperti itu. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, jadi di dalam hal berdoa pun, kita jangan serampangan berdoa. Asal, ya boleh. Tuhan Yesus itu, maaf ya, dia tidak akan tutup telinganya, dia akan sendengkan telinganya. Dia selalu mendengar apa yang menjadi keinginan kita di dalam hal berdoa. Ingat Matius 21 ayat 22. Apa yang kau inginkan di dalam doamu, kamu harus percaya yakin kamu sudah menerima. Itu adalah doa yang benar. Amin. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan yang terlalu muluk-muluk kita berdoa. Ya, kita harus sesuai dengan apa yang kita bisa raih. Ya, karena dikatakan berakit-rakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan kita pikir wah langsung senang, langsung happy, nggak bisa. Kita harus melalui proses yang Tuhan sudah buat skenario-nya, karena sutradaranya kita ini, hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama ingat poinnya, berhentilah untuk tidak berbuat dosa lagi. Setuju dengan saya? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Masuk poin yang kedua. Apa sih poin yang kedua? Kita lihat di Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Yang saya tangkap dari pernyataan yang kedua dari firman Tuhan ini adalah miliki roh takut akan Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Jangan takutnya sama bos, sama atasan, sama pemimpin, sama Tuhan nggak takut. Pikir, Tuhan kan jauh, ada di sorga. Nggak tahulah, pasti dia juga ngampunin nanti. Itu namanya sengaja. Sudah tahu benar atau salah, tapi sengaja melakukan yang salah terus. Tapi saya percaya di family ministry ini nggak ada yang seperti itu. Amin. Semuanya taat, semuanya takut akan Tuhan. Kenapa saya katakan taat? Taat itu singkatan. TAAT, takut akan Allah terutama. Harus kita raih itu. Ya, di dalam setiap kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita harus lihat lagi ayat firman Tuhan. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, kita udah tahu ya, jerat maut itu seperti apa. Yaitu, asal kita tahu tidak boleh berbuat jahat, merampok, mencuri, apalagi membunuh. Kita lakukan itu, ya kita masuk jerat maut. Ya, jangan pikir kita tidak dihukum. Ya, negara kita kan negara hukum. Jadi kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Jangan lagi untuk berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, kita harus memiliki takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut, mara bahaya apapun. Ya, tentang emosional juga kita harus jaga, penguasaan diri juga kita harus jaga betul-betul. Ya, karena kalau kita bisa jaga, berarti kita memiliki roh takut akan Tuhan. Tidak mau hidup lagi sembarangan, serampangan, asal-asalan. Ya, kita nggak boleh seperti itu lagi. Amsal 23 ayat 17 sampai 19 yang mengatakan,
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Gimana hati kita mau nggak tetap dipimpin oleh Tuhan? Harus. Ya, Pak Derison udah siap? Kita dengar sebuah lagu dulu ya. Jalan hidup orang benar. Boleh Pak Derison putar dulu lagunya sebentar? Karena kita terkadang lupa ya. Padahal ada di sebuah lagu yang selalu mengingatkan kita. Jalan hidup orang benar.
Ya, terima kasih Pak Derson. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah dengar ya, jalan hidup orang benar itu diterangi oleh firman Tuhan ya. Dikatakan di Mazmur 147 sampai Mazmur 147 ayat 11 dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Ya, gimana dengan kasih setia kita kepada Tuhan? Harus memiliki roh takut akan Tuhan. Ya, dikatakan juga di Mazmur 112 ayat 1 sampai 4, saya akan baca secara tepat. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan bertasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang-orang yang adil. Amin. Ya, jadi kita harus benar-benar menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Miliki roh takut akan Tuhan. Setuju dengan saya? Beri kemuliaan dulu untuk firman Tuhan. Kita masuk poin yang ketiga. Kita baca Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, berarti kita ini, saya tangkap dari sini ya, kita ini semua pasti orang-orang yang sudah terima Yesus, bukan hanya terima saja, bahkan sudah dibaptis ya, sudah baptis selam ya. Nah, saya tidak membicarakan doktrin ya, tapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau ya. Jadi kita sudah terima Yesus dan juga kita ada tertulis kita sudah dibaptis ya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar lakukan itu ya. Kita jadi orang benar, kita harus berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan sehingga nanti kita ketika kita pulang kita pasti akan Tuhan katakan inilah anakku. Ya. Tuhan Yesus itu selalu menerima keadaan kita yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini ya. Jadi kita benar-benar harus bukan hanya mengakui tapi kita tertulis ya di dalam surat bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semua. Yesaya 33 ayat 15 mengatakan, orang yang hidup dalam kebenaran dan yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jadi saya tangkap di poin yang ketiga adalah hiduplah selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan lagi bilang wah ini kita merasakan pembenaran diri sendiri, ya nggak boleh seperti itu. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di Markus 12 ayat 33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi kita harus juga mempraktekkan kasih kita, ya, karena kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita semua, untuk kita bisa saling mengasihi, ya, terutama kepada Tuhan dan kedua kepada sesama, baru kepada diri kita sendiri. Ya, kita harus lakukan itu. Yohanes 14 ayat 15 ini ayat firman kesukaan saya ya, kesukaan Bapak Ibu juga. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan, perintahku. Amin. Ya, kita sudah mengasihi Tuhan, kita harus turut kepada perintah Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, kita harus lakukan itu. Jangan bilang, tidak mau Tuhan. Berarti kita tidak mentaati, ya, tidak melakukan kehidupan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan bersalah seperti itu. Ya, kita harus lurus terus. Kalau Tuhan bilang kita harus mengiring Tuhan, kita harus tetap jalan lurus kepada Tuhan. Menuju apa? Kebenaran firman. Amin. Kita lihat lagi Efesus 2 ayat 10 ini kesukaan saya juga Bapak Ibu juga ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayo terus kita raih. Kita jangan keluar dari jalan firman Tuhan. Karena saya pegang itu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalan. Ya, kita berpegang terus. Jangan pernah lepaskan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, renungkan. Bahkan hayati firman Tuhan dan lakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Terlebih lagi Ulangan 6 ya, ayat 5 dan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan lakukan. Ya, jadi ada sebuah lagu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Harus kita lakukan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu satu bukti kita memiliki hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebuah lagu juga, itu sebagai doa kita kepada Tuhan. Karena di Mazmur 22 ayat 4, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Kalau kita naikkan dengan kesungguhan hati, sakit yang dokter bilang tidak bisa sembuh, Tuhan beri mujizat. Ya, yang tidak ada yang tidak mungkin, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan karena kita mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang ketiga, miliki kehidupan selalu di dalam kebenarannya. Amin. Setuju dengan saya? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang keempat, masuk poin yang keempat. Kita lihat Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya tangkap dari poin yang keempat. Ini teguran buat kita semua ya. Jangan pernah tinggalkan kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, kita sudah memperolehnya itu jauh melebihi dari segala apapun yang berharga di dunia ini. Sekalipun masalahnya besar, sekalipun rasanya nggak kuat. Ingat Mazmur 37 ayat 5. Berserah kepada Tuhan seluruh hidup kita. Dan percayalah penuh kepada Dia. Dan so pasti Tuhan Yesus akan bertindak menolong setiap kita. Amin. Kita harus percaya pada firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, jangan seperti manusia ya. Kadang-kadang suka ya, kadang-kadang suka tidak. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Semuanya ya di atas ya. Ya di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita lihat lagi. Matius 20 ayat 28. Ini ayat kesukaan saya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Sudah berapa jiwa yang kita selamatkan Tuhan? Ya, kita tahu teman kita, Pak Chandra Kirana ya, luar biasa apinya ya, menyala-nyala untuk selalu terus cari jiwa-jiwa untuk Tuhan, untuk diselamatkan, bahkan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup. Amin. Karena kita tahu ya, Yohanes 14 ayat 6 itu ayat yang mengajak kita kepada Tuhan. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di dalam kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Ya, kita sudah tahu itu. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan cari Allah yang lain. Jangan cari apapun yang ahli nujum ya, tukang kuamia ya. Saya dulu sering begitu ya. Tapi karena saya sudah yakin, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada lagi main-main. Saya tetap pegang tangan Tuhan. Karena dia segalanya dalam hidup saya. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Karena dia satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan anak-anak orang percaya. Yaitu kita semua yang hadir di PMMS ini. Amin. Kita lihat lagi firman Tuhan. Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Luar biasa loh. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dan dengan cuma-cuma Tuhan berikan kasih karunia itu karena penebusan dengan Kristus Yesus dengan darah. Ya, sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, roti melambangkan tubuh Kristus, anggur melambangkan darah Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan, mungkin segala kesalahan Tuhan mengampuni oleh darahnya. Ya, terlebih lagi tubuhnya yang menyembuhkan segala penyakit, segala apapun bentuk yang di tubuh kita yang letih lesu, Tuhan beri kekuatan yang baru. Amin. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 2 dan 4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, Tuhan Yesus kita sudah tahu ya kemana kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kenapa dia naik ke surga? Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, kita tinggal sendiri, yang kita menyelesaikannya dengan benar. Ya, hidup kita selalu harus benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan memperoleh kehidupan kekal nanti di surga. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita ini sedang berlomba-lomba, berlari-lari, mencapai garis finish. Untuk memperoleh apa? Mahkota kehidupan, yaitu hidup kekal di surga nanti. Jangan pilih yang lain. Pilihlah hidup kekal yang Tuhan sudah berikan. Jalan lurus hanya kepada Yesus. Jadi jangan pernah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Amsal 3 dan Amsal 3 ayat 6. Ini ayat firman Tuhan yang menegur kita semua. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya tangkap di poin yang kelima adalah akui Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan penyelamat hidup kita. Tidak ada yang lain. Amin. Ya, akui dia dalam segala laku kita. Mungkin segala masalah yang menghimpit kita, kita katakan terima kasih Tuhan. Masalah datang kepada aku. Saya percaya saya akan terus dibentuk oleh Engkau Tuhan menjadi bencana yang luar biasa, yang sempurna. Dan saya percaya segala apapun masalah yang saya alami itu di tangan Tuhan kecil. Amin. Ya, mungkin masalah rasanya kita nggak bisa menahan, ya, nggak bisa, nggak kuat, ya. Tapi kita harus percaya tangan Tuhan itu pasti menolong kita, mengangkat kita kembali. Ya, tadi yang dikatakan jalan hidup orang benar
sekalipun kita tergeletak, Tuhan tolong, Tuhan angkat kita kembali. Ya, tapi maaf kata, jangan kita sengaja jatuh, ya. Itu namanya kita sengaja, ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus terus kuat, berharap hanya kepada Yesus. Karena di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan tangan Tuhan. Ya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati. Saya kalau ada masalah sakit penyakit, saya bilang, Tuhan Yesus sembuhkan. Aku sedang nggak enak kepala aku, Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuh. Di dalam nama Yesus. Saya tidak cari obat dulu. Saya berdoa dulu. Karena dia sumbernya satu-satunya. Dan akui dia terus. Segala apapun masalah yang saya alami, itu kecil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Pikulah yang kuberikan itu adalah ringan. Dan kamu pasti akan kuat memikul kuk itu. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Kita baca ayat firman Tuhannya lagi. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Luar biasa ini firman Tuhan. Ya, jadi jangan takut. Tuhan Yesus yang di depan kita, dia yang berperang, dia yang menyelesaikan segala masalah kita. Asal kita mau bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus, kita pasti bisa keluar sebagai pemenang. Filipi 4 ayat 8 dan 9 ayat terakhir. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Amin. Ayo, kita lakukan. Bersama Yesus, kita lakukan kebenaran. Bersama Yesus, kita pasti mampu melakukan. Ya, karena Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua. Ya, dia tidak mau kita jadi orang yang terhilang, anak yang hilang. Mari datang kepada Tuhan. Karena di Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Ada sebuah lagu ya, tolong Pak Sabar, Pak Derson, tapi jangan terlalu panjang, dipotong aja Pak lagunya. Karena kita udah mau masuk perjamuan kudus. Setelah itu saya mau masuk perjamuan kudus ya. Siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, kita akan sehidangan memasuki perjamuan yang kudus di hadapan Tuhan. Ada sebuah lagu kita dengar sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Semua diberkati firman Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Udah siapkan ya roti dan anggur ya di tangan masing-masing ya. Kita berdoa ya nanti ya. Kita dengar sebuah lagu ini. Ya, terima kasih Pak Dilson. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Boleh kita berdoa terlebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh menegur setiap kami Tuhan. Agar kami tetap teguh di dalam iman percaya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya roti dan anggur ini sudah Kau kuduskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui tubuh dan darah Kristus, kami semuanya dibenarkan oleh Engkau Tuhan.
Mari kita sama-sama angkat roti di atas kepala kita. Saya akan baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kepala tinggi, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama roti anggur ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap terima kasih atas kebaikan Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu, semua saudara-saudari, kiranya melalui roti sebagai lambang tubuh Kristus, kita sudah disembuhkan dari segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita. Disempurnakan kembali otot sarafnya dari ujung kepala sampai kaki. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sehingga kita boleh hidup sehat, hidup diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan juga anggur lambang darah Kristus yang sungguh memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Tidak lagi tercemar oleh dunia ini Tuhan. Sehingga kami selalu hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir. Kami percaya, sangat percaya kepada Engkau Yesus. Yang sakit malam ini juga mengalami kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan sudah hiburkan. Terlebih lagi yang tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti tolong. Kau bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang tersembunyi untuk kita dapat memperolehnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Untuk kasih karunia yang Kau berikan buat setiap kami. Kami percaya semua Bapak Ibu yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bu Adeline untuk berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu Bapak, tubuh dan darah-Mu Tuhan, di dalam ibadah perjamuan kudus yang sakral yang dipimpin oleh hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang Family Ministry ini Tuhan. Bapak Pendeta Komingguan, terima kasih Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh masuk ke dalam tubuh kami, biar itu boleh mengurapi roh, tubuh, dan jiwa kami Bapak. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan, sehingga sakit apapun Tuhan, pergumulan apapun, sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib Bapa. Dan kami percaya pada sore hari jelang malam ini Tuhan, kami boleh keluar sebagai pemenang. Ketika kami selesaikan ibadah ini Bapa, kami tidak seperti kami datang Tuhan, kami boleh lahir baru. Seluruh kehidupan kami Tuhan ubahkan, seluruh pekerjaan kami Tuhan lawat, seluruh perekonomian rumah tangga kami juga Tuhan perbaiki Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, siapapun kami, apapun keberadaan kami. Kami percaya Tuhan sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga saudara kami yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Biar Tuhan juga yang menilik mereka. Apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau ada di sana untuk menolong dan memberkati mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menerima anugerah yang terindah
indah yang Tuhan Yesus berikan buat kami di dalam ibadah perjamuan kudus pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan terus Engkau memberkati di masa tua hamba-Mu Tuhan, kerinduan dia untuk dia terus melayani Tuhan, terus memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan tubuh yang sehat sempurna tidak kurang sesuatu apapun. Engkau berkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Komingguan Bapak. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati istri, anak-anak, menantu, sampai ke cucu dan bahkan cicitnya Bapak. Engkau memberkati Tuhan Yesus terus keluarga ini, keluar masuknya mereka dalam rumah mereka. Tuhan yang jaga dan lindungi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Hendra Winata Tuhan, dengan keberadaannya kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus pada malam hari ini, Tuhan juga lawat Pak Pendeta Hendra Winata Bapak. Semakin hari ada pemulihan yang terjadi, yang besar-besaran yang Tuhan nyatakan buat Bapak Pendeta Hendra Winata Bapak. Dan semua keluarganya boleh bersuka cita, boleh bersorak-sorai, bahwa Tuhan Yesus penolong yang setia buat Bapak Pendeta Hendra Winata. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, tiap-tiap keluarga yang ada di Zoom Family Ministry New ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Bapak, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang memberkati. Apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa ini. Kami mau tolak, kami mau hancurkan para provokator Tuhan, para orang-orang yang ingin menghancurkan, ingin mengintimidasi negara ini, bahkan rakyat Indonesia. Kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya otoritas Allah boleh terjadi di bangsa ini dengan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Amin Rais. Tuhan, Engkau memberkati Bapak hingga sampai kepemimpinan yang paling kecil, RT RW, bahkan sampai rumah tangga. Tuhan juga ada di sana untuk melindungi dan memberkati setiap pemimpin yang ada di bangsa negara kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiap-tiap gereja yang Tuhan percayakan boleh berdiri Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di pelosok pedesaan bahkan perkotaan, Tuhan juga memberkati setiap gembala-gembala sidang, setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan ambil bagian dalam pelayanan di setiap gereja. Tuhan juga yang melindungi, memagari dengan para malaikat surga-Mu Bapa. Apapun yang menjadi kerinduan hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang untuk gereja mereka yang lebih baik, Tuhan yang memberkati Bapa. Setiap kebutuhan mereka juga Tuhan yang sudah cukupkan menurut hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami mau naikkan doa syafaat yang kurang sempurna ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pekerjaan, apapun yang dilakukan, tangan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pelayanannya, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati hambanya, Pak Pendeta. Terima kasih Bu Adeline, Tuhan berkati ya. Pak Nikolas. God bless semuanya. Amin, amin. Sebentar lagi saya live, Pak. Ya, Bu Adeline, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dah, Ibu Lydia.
Ya, lanjut Pak Nikolas, bincang-bincang. Oke, dah. Ibu Angelin tuh mau berangkat. Oke, baik. Selamat aja Pak Nikolas. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa melewati hari ini tanggal 1 Juni. Dan terima kasih kepada Tuhan bahwa melalui Bapak Gembala, bahwa hari ini kita Kenapa nggak ada suaranya ya? Nggak ada suara Pak Nikolas. Nggak ada suara. Oh, sinyalnya keganggu itu. Ya, Bu Lydia boleh duluan mau tanya apa? Ya, Boleh. silakan Bu Lydia. Ya, Menanggapi silakan. Itu yang Tuhan. Pak Mingguan, Ibu Ya. Angelin yang mau berangkat. Ibu Adilin the lab. Udah keluar. yes. Ya. Oke, Ya, ini lanjut, saya Pak pakai wifi-nya Ya. lagi lemah. Lemot. Ya, Iya, jadi benar. dalam kemurahan Pak Tuhan, siap. Dalam kemurahan Tuhan, sampai hari ini ada yang bisa masuk dan tidak masuk karena memang ada satu kegiatan. Kita percaya dalam Tuhan, ada rahmat dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita bisa bertahan. Amin. Kalau Tuhan katakan kita bisa bertahan, iblis katakan kamu tidak akan pernah bisa bertahan, selalu berlawanan. Tapi inilah kasih dan karunia Tuhan yang kita terima. Ketika hari ini mendapatkan siraman firman yang luar biasa, maka kita selalu dikuatkan, kita selalu dimenangkan, dan kita dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Kita bukan membandingkan atau sesuatu yang lain, tetapi FM selalu eksis dengan jumlah di atas 10, bahkan 15, bahkan 20. Tapi yang lain, mereka juga bergumul dengan anggota-anggotanya, mungkin ada beberapa, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat karena firman-Nya mengatakan, 2-3 orang berdoa, maka Ia akan hadir. Maka itu Amin. kekuatan kita. Jadi jangan pernah kita melihat berapa jumlah yang hadir. Yang kita lihat adalah Yesus hadir bersama para malaikat kudus hari ini. Luar biasa. Itu yang kita rasakan. Maka ketika hari ini sehat, Tuhan akan melindungi dan menjaga kita dari mulai tanggal 1 sampai akhir Juni. Itu kita minta. Karena apa? Kita nggak tahu hari besok seperti apa. Karena hari-hari firman Tuhan menyatakan adalah hari yang jahat. Kita lihat situasi sekarang ini, berapa besar, berapa banyak uang seorang Ridwan Kamil, ya kan? Oh, dia seorang gubernur, tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu dan menunggu dan menunggu. Kapan dia akan ketemu anak yang tercinta, belum tahu. Tapi kalau kita bersama Yesus, kita tahu Yesus akan melindungi dan menjaga, bahkan ketika ia pergi pun, dia pergi bersama Yesus ke rumah Bapa. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah pada kita. Haleluya. Baik, terima kasih Bu Adeline yang sudah doa syafaat, juga kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan sharing firman yang luar biasa. Kita percaya doa-doa tadi Bu Adeline memberikan berkat, istri, anak, cucu, dan keluarga Pak Gembala dan Wakil Gembala diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya saya akan undang yang pertama adalah sebagaimana biasa adalah